pagi semuanya, apa kabar anak-anak ibu kelas 3A? Semoga kalian masih dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat, oke? Nah, hari ini kita belajar di pembelajaran 6 ya. Semua buka buku pembelajaran 6 halaman 48. Kita baca dulu ya. Guru menjelaskan pentingnya melestarikan sumber energi. Setelah mendengar penjelasan guru, Siti memahami. Kini Siti menyadari kewajiban menghemat energi. Siti tidak lagi membiarkan keran air terbuka setelah selesai dipakai. Siti tidak lagi menghambur-hamburkan air saat mandi. Siti juga mulai membiasakan diri mematikan lampu yang tidak diperlukan. Siti telah melaksanakan kewajibannya di rumah. Orang tuanya memberikan hak untuk memanfaatkan energi. Berikut ini contoh hak yang diperoleh Siti. 1. Mendapatkan makanan dan minuman sebagai sumber energi. Kedua, menggunakan lampu saat belajar. Ketiga, menyalakan kipas angin saat kepanasan. 4. Menyalakan televisi untuk hiburan. Kita boleh menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. Jadi kewajiban harus didahulukan daripada hak. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Nah, di sini kita belajar tentang kewajiban dan hak ya. Kewajiban untuk melestarikan dan menghemat ya, menghemat sumber energi, menghemat energi. Nah, jadi apalagi di kota kita ya, Nak, di kota Batam, Ibu pernah baca sebuah berita yang mengatakan bahwa kita ini daerah kita termasuk daerah yang sulit ya untuk mendapatkan air yang melimpah. Ya, maksudnya itu hanya cukup saja ya, hanya cukup ya. Jadi tidak baik kalau misalnya kita tidak memanfaatkan air itu untuk kebutuhan ya, tidak membuang-buang air ya. Itu yang seharusnya kita lakukan, menghambur-hamburkan air saat mandi atau main air. Nah, itu tidak baik ya. Oke, walaupun kita punya banyak uang, tetapi untuk membayar air bukan berarti kita sesuka hati untuk membuang-buang air tersebut. Nah, oke, itu kewajiban kita. Selain itu, kita harus menghemat listrik ya, tidak menyalakan listrik ataupun lampu ya pada saat siang hari atau sudah dalam keadaan yang terang. Oke, nah di sini anak-anak ibu harus pahami dulu kewajiban itu. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Ya, setelah kita lakukan kita bisa mendapatkan hak. Nah, jadi kewajiban itu harus didahulukan. Kewajiban yang harus kita lakukan dulu baru kita memperoleh hak. Nah, di sini kita baca ada beberapa hak ya yang diperoleh ketika kita menghemat energi. Mendapatkan makanan, menggunakan lampu saat belajar, kamu memperoleh penerangan ya dari lampu saat belajar, tidak gelap-gelapan lagi. Kemudian kamu bisa menyalakan kipas ya ketika kepanasan. Kemudian kamu bisa menyalakan televisi untuk hiburan. Oke? Nah, itu haknya. Nah, sekarang di sini ada 1 2 3 4 5 kewajiban. Oke, kita baca dulu ya. Mematikan keran air jika tidak dipakai. Hak yang kamu dapat kalau kamu menghemat air ataupun menggunakan air secukupnya apa? Nah, Ibu tuliskan ya. Kalau misalnya mematikan keran air jika tidak dipakai, hak yang kamu dapat itu contohnya memakai air untuk mandi ya, menggunakan air untuk mencuci pakaian ya. Itu yang kamu dapatkan ya. Oke, nah yang nomor 2, tidak membuang-buang makanan. Ya, kita bisa tuliskan di sini hak yang kita peroleh yaitu mendapatkan makanan sebagai sumber energi. Mematikan lampu di siang hari. Ya, berarti di sini boleh kita tuliskan seperti yang tadi ya, menggunakan lampu saat belajar ya, menggunakan lampu di malam hari. Oke, nah kamu lanjutkan nanti ya, Nak. Nah, selanjutnya di sini ada matematika, yaitu tentang menentukan lama kegiatan. Oke, nah pukul 7 sampai pukul 10 itu berapa jam? Boleh kita gunakan pengurangan ya, pukul 10 dengan pukul 7.
Oke. Di sini keduanya 0. Langsung saja kita tulis 0. 10 dikurang 7 3. Berarti lamanya itu adalah 3 jam. Nah, di sini Senin sampai Jumat ya. Berarti ya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berarti ada 5 hari. Kita tuliskan di sini 5 hari. Kemudian ada bulan Januari, Februari, Maret. Berarti berapa bulan? Tuliskan ya, Nak. Oke, nah yang ini, mungkin agak sedikit harus dijelaskan ya. Nah, di sini ada contoh yang Ibu tulis. 14.30 ya. Dikurang 10. Nah, kebetulan di sini yang mengkurangkan ini dia lebih besar ya. Langsung saja. 3 dikurang 0 3. 4 dikurang 0 4. 1 dikurang 1 0. Berarti lamanya itu 4 jam 30 menit. Nah, kalau yang ini selesai kegiatannya 15.30 dan mulainya pukul 14. Kita kurangkan ya. 3 kurang 0 3, 5 kurang 4 1, 1 kurang 1 0. Oke, berarti dia ada 1 jam 30 menit lama kegiatan tersebut. Oke, kamu kerjakan yang halaman 51 ya, yang di bawah ya, Nak. Ini juga diisi ya. Oke, itu saja tugasnya. Kalau belum paham boleh tanya ke Ibu atau boleh melihat video ini kembali. Terima kasih.